Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kejutan itu hanya sebentar, dan anggota geng macan hitam dengan cepat bereaksi dan mengunci target. Seorang pria muda dengan kemeja muda berjalan menuju aula utama. Saudara-saudara, pria itu memotong anak anjing ini. Membunuh. Dalam teriakan, anggota geng macan hitam ini tampaknya menjelma sebagai roh ganas, dan menyapa Sui dengan pedang, pedang, dan tombak. Mungkin karena terlalu banyak minum malam ini. Mereka semua bersemangat, satu per satu. Sui tampaknya menutup mata, acuh tak acuh seperti biasanya. Bayangan luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, sosok yang tersebar tergeletak di tanah. Sui mengabaikan karakter bajingan ini dan berjalan ke aula utama dengan pedang di tangan. Ledakan. Sebuah tombak panjang menghantam kepala, membawa cahaya dingin yang menyilaukan. Perampok itu adalah pria parubaya dengan jubah hitam dan satu mata. Dia biasa bersembunyi di sisi gerbang aula utama. Sui tampak seperti seorang nabi, sosoknya sedikit miring ke samping, dan pukulan itu tiba-tiba gagal. Aula utama terang benderang, dan hanya ada satu meja, yang penuh dengan anggur panas dan makanan, tetapi tidak ada seorang pun di kursi itu. Ketika Sui masuk, dia melihat tiga orang berdiri tidak jauh, seorang pria, seorang wanita dan seorang pria tua, semuanya memegang pedang, ekspresi mereka bermartabat dan jelek, penuh kewaspadaan. Bisakah saya menebus kesalahan? Sui melihat sekeliling dan berkata, di mana pintu masuk ke ruang bawah tanah? Pria itu gemetar di dalam hatinya dan berkata, mungkinkah bawahanku yang tidak memiliki mata panjang menangkap teman-temanmu? Sui melangkah maju dengan tiba-tiba, pedang itu seperti sambaran petir, dengan mudah menusuk tenggorokan pria itu, yang terakhir sekarat, wajahnya penuh keheranan. Jawabmu. Sui menatap wanita itu. Wanita itu sudah gemetar ketakutan, wajahnya pucat, dan dia tanpa sadar melihat layar di sisi aula. Pedang itu menyala. Tenggorokan wanita itu digorok, tubuhnya ambruk ke tanah dan dia meninggal, matanya melebar dan dia tidak bisa beristirahat. Kami sudah memberitahumu, mengapa membunuh? Hanya lelaki tua yang tersisa yang berteriak marah. Apa yang menjawabnya adalah kilatan pedang. Dia terbelah dari tengah dan dibagi menjadi dua bagian. Apakah kamu masih membutuhkan alasan untuk membunuhmu? Sui berbalik dan berjalan menuju layar. Ekspresinya sejelas sebelumnya, matanya dalam dan acuh tak acuh. Ketika Susuan Jun marah dan dibunuh, dia tidak pernah repot-repot menjelaskan apapun. Di balik layar itu ada dinding dengan pintu tersembunyi yang terpotong. Pedang menghancurkan kunci pintu, Sui tidak menunda, mendorong pintu dan masuk. Di antara mereka, di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, Feng Xiaoran berjongkok di tanah, memeluk lututnya erat-erat. Rambutnya berantakan, tapi tidak ada kepanikan di wajahnya yang pucat dan lembut. Sejak dia ditangkap di sini, dia tahu bahwa hidup ini ditakdirkan untuk tenggelam dalam kegelapan, dan tidak mungkin untuk hidup di bawah sinar matahari seperti sebelumnya. Dia sudah mendengar bahwa setelah geng macan hitam menangkap gadis-gadis, mereka akan menjualnya ke rumah bordil, dan sejak saat itu mereka menjadi mainan pria, menderita penghinaan dan tidak bisa menahan diri. Tapi dia tidak takut. Dia tidak pernah melepaskan kemungkinan untuk hidup. Selama dia hidup, dia akan menggunakan segala cara untuk menjadi lebih kuat. Saudaraku, jangan khawatir, aku akan hidup dengan baik, di masa depan. Xiaoran akan melindungimu. Feng Xiaoran berkata dalam hati. Dia tidak peduli tentang apapun kecuali kakaknya Feng Xiaofeng. Ini juga obsesinya untuk hidup. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dalam kegelapan, secara bertahap mendekat ke sini. Akhirnya datang. Feng Xiaoran mengangkat wajahnya dan menatap orang dalam kegelapan. Dia harus mengingat penampilan orang yang membawanya pergi, mengukirnya di dalam hatinya, dan membalas dendam nanti. Hanya saja penjara bawah tanah ini terlalu gelap, dan dia hanya bisa melihat siluet panjang dengan semua usahanya. Pada saat ini, dia melihat pria itu berjongkok, dan sepasang mata yang dalam dan cerah mulai terlihat. Dia bahkan bisa melihat kelegaan di mata itu.
Entah kenapa, hatinya sedikit bergetar, dia hanya merasa bahwa dia telah tumbuh begitu besar, tetapi sepasang mata yang dia lihat saat ini adalah yang paling terang dan paling tampan. Gadis, apakah kamu ingat aku? Kakak Su Yi. Mata Feng Xiaoran melebar, dia sedikit bingung, dan dia merasa seperti sedang bermimpi. Sedemikian rupa sehingga agak sulit bagi orang untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, Feng Xiaoran mengungkapkan senyum cerah dan berkata, "Saudara Su Yi, jadi kamulah yang datang untuk menyelamatkanku." Su Yi mengusap kepala gadis kecil itu, mengangkatnya, menggendongnya di belakangnya, dan berkata, "Jangan takut, kakak akan mengantarmu pulang." Iya. Merasakan kekuatan lengan halus gadis itu, suasana hati Su Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit rendah. Sebelum di penjara bawah tanah ini, Xiaoran, betapa putus asa dan tak berdayanya gadis ini. Kamu juga bisa pulang. Su Yi melihat sisa penjara bawah tanah, di mana ada banyak sosok yang meringkuk, kebanyakan gadis remaja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari Dungeon, kembali ke aula utama, dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Xiaoran, tutup matamu. Su Yi berkata dengan lembut. Tempat itu penuh dengan darah, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan gambarnya sangat mudah menyebabkan ketidaknyamanan. Tapi Feng Xiaoran menggelengkan kepalanya, tetapi matanya melebar, melihat darah di jalan dengan serius, wajahnya yang pucat dan halus penuh dengan ketenangan. Dia tidak takut sama sekali, tetapi sangat bahagia di dalam. Sampai saya berjalan keluar dari halaman dan datang ke Yuchun Alley, Feng Xiaoran tiba-tiba berkata, "Saudara Su Yi, Anda mengajari saya untuk berlatih. Apakah seni bela diri itu bagus?" Su Yi bertanya, "Mengapa kamu ingin berkultivasi?" Feng Xiaoran ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih berkata, "Saya ingin melindungi saudara laki-laki saya, melindunginya selama sisa hidup saya, dan tidak pernah membiarkan dia diganggu lagi." Matanya yang berkilauan memancarkan sedikit kesulitan. 6 bulan yang lalu, kaki kakakku diganggu oleh orang jahat, dan dia mengakhiri karirnya sebagai seniman bela diri. Dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu bahwa dia sangat menyakitkan di dalam. Ibuku melarikan diri dengan seorang pria liar ketika aku dan saudara laki-lakiku masih kecil, dan ayahkulah yang menarik kami. Tetapi setengah tahun yang lalu, setelah mengetahui bahwa saudara laki-lakiku cacat, ayahku tidak tahan dengan pukulan itu, dia tidak tahan ketika dia jatuh sakit, dan dia meninggal dalam waktu 7 hari. Sejak itu, satu-satunya keluargaku di dunia adalah saudara laki-lakiku. Berbicara tentang ini, wajah pucat gadis itu penuh dengan kesedihan. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang dan tegas. Sejak saat itu, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus menjadi lebih kuat, tidak peduli berapa biayanya, bahkan jika saya menanggung penghinaan dan penghinaan yang tak ada habisnya, selama saya bisa melindungi saudara saya akan melakukannya tidak peduli apa. Su Yi mendengarkan dengan tenang, merasa kasihan, menghela nafas, dan perasaan yang tak terlukiskan. Dia tahu untuk waktu yang lama bahwa keluarga Feng Xiaofeng sangat miskin, dan itu adalah hal yang ajaib untuk dapat beribadah di Istana Pedang King He. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pengalaman hidupnya begitu kasar. Feng Xiaoran, yang tinggal bersama Feng Xiaofeng, baru berusia 13 tahun, dan sudah memiliki kedewasaan sebelum waktunya dan temperamen jauh melampaui rekan-rekannya, yang melampaui harapan Su Yi. Su Yi memahami perasaan Feng Xiaoran dengan sangat baik. Pada saat itu, dia melarikan diri dari rumah pada usia 14 tahun, dan menempuh jalan tak berujung dan terjal ke Istana Pedang King He untuk berlatih kultivasi. Mengapa dia tidak ingin mengubah nasibnya dengan seni bela diri? Ketika hati dalam kegelapan, akan lebih putus asa untuk memperjuangkan sentuhan cahaya, sehingga dapat mengubah nasib. Baru setelah dia keluar dari Yuchun Land, Su Yi berkata, "Selama kamu ingin belajar, aku akan dengan hati-hati mengajarimu rahasia kultivasi." Wajah kecil Feng Xiaoran tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia, dan berkata, "Saudara Su Yi, Anda tahu, saat Anda muncul di depan saya sekarang, saya tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup saya, di masa depan. Aku akan membalasmu dengan baik."
Su Yi tersenyum dan berkata, selama kamu dan saudaramu hidup dengan baik, itu adalah hadiah terbaik untukku. Lalu, aku akan menikahimu ketika aku dewasa. Feng Xiaoran berkata dengan serius. Su Yi membeku sejenak, tidak bisa menahan tawa, dan berkata, mari kita bicarakan ketika kamu dewasa. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, seorang gadis berusia 13 tahun panik, dan mungkin tidak mengerti arti dari apa yang disebut pernikahan. Dapat dimengerti. Feng Xiaoran juga tertawa, sepasang mata besar menyipit, seperti sepasang bulan sabit yang bersih dan jernih, bersinar. Dia berkata diam-diam di dalam hatinya, saudara Su Yi, tunggu aku tumbuh dewasa, jangan kembali ke sana. Di malam hari, wajah pucat gadis itu penuh dengan harapan yang serius. Meski masih muda, alis dan matanya sudah mulai terbuka. Terutama matanya yang sedikit cekung, tampak dalam dan cerah, seperti permata yang jernih dan halus. Ketika dia tersenyum dan menyipitkan mata, itu jatuh ke danau seperti bulan sabit di langit, sangat indah. Dia terlihat sedikit lebih naif, tapi dia bisa disebut cantik, penuh dengan embrio kecantikan. Kecantikannya masih muda, dan sudah menunjukkan pesona kecantikannya. Saudara Su, kamu luar biasa, kamu benar-benar membawa Xiaoran kembali. Tidak jauh, Ah Fei berlari dan berteriak kaget. Dia telah menunggu dengan gugup sekarang dan sangat gelisah. Pada saat ini, dia sangat gembira ketika dia melihat Feng Xiaoran di punggung Su Yi. Pulang ke rumah. Su Yi menepuk pundak bocah itu. Jauh di Willow Land. Di halaman bobrok yang terbuat dari lumpur, api unggun dinyalakan. Feng Xiaofeng sedang duduk di kursi roda kayu, menunggu dengan cemas. Saudaraku, kamu dapat yakin jika saudaraku Su ada di sini. Huang Qianjun berjongkok di samping api unggun dan berkata dengan santai, Anda mungkin tidak percaya, tapi saya berani berjanji dengan hidup saya bahwa ketika saudara Su bergerak, membunuh seorang ahli seni bela diri seperti membunuh ayam dan monyet, tanpa upaya. Feng Xiaofeng menghela nafas, jika itu masalahnya, maka tidak apa-apa. Tentu saja dia tidak percaya, dia hanya berpikir Huang Qianjun sedang menghibur dirinya sendiri. Saudara Huang, bagaimana Anda bertemu saudara Su Yi? Feng Xiaofeng bertanya dengan lembut. Saya. Huang Qianjun menggaruk kepalanya sedikit malu, dan berkata, terlalu memalukan untuk mengatakan, Bagaimana saya bisa mengatakannya? Saya juga seorang tokoh romantis dari generasi muda di kota Guangling pada waktu itu, meskipun reputasinya buruk. Tidak cukup dia terkenal di setiap rumah tangga, tetapi dia juga terkenal di seluruh dunia, jadi dia selalu menganggap dirinya sangat tinggi. Dia pertama-tama memuji dirinya sendiri, dan kemudian mengejar. Dia menggambarkan konflik antara dirinya dan Su Yi untuk pertama kalinya sebagai bukan kenalan, pahlawan menghargai pahlawan. Feng Xiaofeng tidak meragukan itu palsu, tetapi dia terpesona olehnya. Sampai Huang Qianjun berbicara tentang blockbuster Su Yi di perjamuan gerbang naga, Feng Xiaofeng mendengar darahnya dan matanya berbinar. Su Yi senior layak menjadi pendekar pedang dari pintu luar. Dia telah jatuh ke dunia biasa dan teguh. Ketika dia memasuki kembali seni bela diri, gayanya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Segera, mata Feng Xiaofeng menjadi gelap. Kaki saya sendiri patah, dan kultivasi saya juga akan ditinggalkan. Saya khawatir saya tidak akan dapat memasuki kembali seni bela diri seperti kakak senior Su Yi dalam kehidupan ini. Saudaraku, jangan berkecil hati, apa itu seni bela diri? Itu adalah memiliki kekuatan yang tidak dapat dimiliki oleh orang-orang sekuler, untuk merebut langit dan bumi, dan mengubah korupsi menjadi sihir. Sadar bahwa suasana hati Feng Xiaofeng sedang rendah, Huang Qianjun dengan cepat menghibur. Hidup dan mati. Feng Xiaofeng bergumam, bagaimana saya, seorang penyandang cacat, berani berharap untuk metode yang luar biasa seperti itu? Kenapa kamu tidak berharap terlalu banyak? Tiba-tiba terdengar tawa samar di luar halaman. Feng Xiaofeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Su Yi menggendong Feng Xiaoran di punggungnya, mendorong pintu dengan Ah Fei dan berjalan masuk. Tiba-tiba, jantungnya tampak terlepas, dan seluruh orang menjadi rileks, dan berkata dengan penuh semangat, Xiaoran tidak terluka. Kakak, aku baik-baik saja, aku tidak terluka sama sekali.
Feng Xiaoran menjawab dengan keras, suaranya yang renyah penuh energi. Seolah membuktikannya, dia melompat dari punggung Sui, meregangkan tubuhnya yang ramping dan halus, dan berkata, "Saudaraku, lihat, dia tidak terluka." Mata Feng Xiaofeng merah, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Oke, bagus. Kakak senior Sui." Dia berjuang untuk bangun untuk berterima kasih ketika dia mengambil tongkatnya. Sui tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya, berjalan untuk memeluknya, dan berkata, "Ketika kita berada di King He Sword Mansion, kamu dan aku tidak pernah begitu sopan." Dengan cara ini, Feng Xiaofeng menyeringai, "Aku mendengarkanmu. Kakak Xiaofeng, kalau begitu aku akan pulang untuk makan malam dulu." Seorang Fei di samping berkata, "Jangan pergi, ayo makan malam bersama." Su Yidao. Ketika datang untuk makan, dia juga sedikit lapar. Tidak mungkin, di ranah seni bela diri, sejumlah besar makanan perlu ditambahkan setiap hari, untuk memenuhi kekuatan darah di seluruh tubuh. Oke, ayo pergi ke Feng Yuanzai, di kota. Huang Qianjun bersiap-siap, dan dia juga kelaparan. Feng Yuanzai. Fei tercengang, kalau begitu. Bukankah ada restoran yang hanya mampu dibeli oleh kelas atas? Sebuah hidangan membutuhkan ratusan tael perak, yang setara dengan panen keluarga saya selama bertahun-tahun. Huang Qianjun tertawa keras dan berkata, "Hahaha, ayo pergi. Hari ini, saudara Huang mengatur agar Anda bersenang-senang." Meskipun pemuda yang suka bermain-main dan jahat ini tidak tahu apa-apa di masa lalu, dia mahir dalam segala hal tentang makan, minum, pelacuran, dan perjudian. Feng Xiaofeng buru-buru berkata, "Ini terlalu mahal, mari kita. Ayo pergi." Sui tidak memberinya kesempatan untuk menolak, dan mendorong kursi rodanya keluar, sambil menginstruksikan Huang Qianjun, "Pergi cari kereta dulu." Huang Qianjun menghela nafas dan buru-buru pergi. Dia sangat senang, akhirnya saatnya sobat bermain. "Xiaoran, Fei, ikuti aku." Su Yi mendesak. Fei dan Feng Xiaoran setuju dan mengikutinya. Ketika Su Yi dan yang lainnya datang ke pintu masuk Gang Yuchun, mereka melihat kereta yang luas dan indah menunggu di sana, dan Huang Qianjun yang mengemudikan kereta itu. "Semuanya masuk ke mobil, aku akan menjadi pengantin pria hari ini." Huang Qianjun berkata sambil tersenyum. Fei tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Kakak Huang, bisakah kamu melakukan trik? Sungguh menakjubkan menemukan kereta begitu cepat, bukan?" Huang Qianjun menulis dengan ringan, "Pria kecil, ingat satu kalimat, apa yang bisa diselesaikan dengan uang di dunia ini bukanlah apa-apa." Melihat semua orang duduk di kereta, dia mengguncang kendali, seperti pengantin pria yang berpengalaman, dan berkata, "Duduklah dengan kuat, mengemudi." Feng Yuanzai. Terletak di daerah makmur di bagian timur Kabupaten Yunhe, itu dikenal sebagai gua penjualan emas selebriti di kota. Malam tepat, dan lampu menyala. Feng Yuanzai, yang tingginya 9 lantai, terang benderang, dan para pelayan yang bersih dan rapi menyapa dan pergi dengan sopan. "Maaf, para tamu, tidak ada ruang pribadi tambahan untuk Anda makan." Ketika dia melihat Sui dan yang lainnya datang, seorang pelayan pria membungkuk meminta maaf, "Bagaimana kalau kamu menunggu? Atau bisakah kamu pergi ke restoran lain?" Huang Qianjun mendengus dingin, "Jangan lewatkan aku, apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu Feng Yuanzai akan mengosongkan bagian dari kamar pribadi setiap hari untuk keadaan darurat?" Sikapnya tidak buruk, sopan. Hanya saja ketika matanya sesekali menyapu Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran dan Fei, dia tidak bisa tidak membawa beberapa warna aneh. "Maksudmu, status kita tidak memenuhi syarat?" Huang Qianjun sedikit marah. Pelayan laki-laki tersenyum pahit, "Tuan muda, jangan katakan itu, saya hanya pelayan paduan suara, bagaimana saya bisa berani mengatakan hal seperti itu?" Tiba-tiba, suara terkejut datang dari samping, "Su Yi." Su Yi mendongak dan segera mengenali identitas pihak lain. Yan Chengrong. Pemimpin murid luar rumah pedang King He. Pria ini memiliki temperamen yang kejam, dan matanya lebih tinggi dari atas. Seperti Wei Zhengyang, dia adalah putra dari sebuah klan di Kabupaten Yunhe. Di awal King He Sword Mansion, dia telah memusuhi Su Yi,
sampai Sui menjadi pendekar pedang dari pintu luar, Yan Chengrong masih belum yakin. Dia pernah mengatakan sesuatu yang terkenal di King He Sword Mansion. Bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkan Sui? Aku tidak boleh memandang rendah dia. Bagi Yan Chengrong dan anak-anak klan lainnya, Sui, yang merupakan kepala pintu luar, memang sangat kuat. Tetapi identitas Sui jauh lebih rendah dari mereka, itulah sebabnya mereka berani meremehkan Sui dengan tidak bermoral. Tentu saja, ini semua di masa lalu. Sejak Sui kehilangan basis kultivasinya dan menjadi murid yang ditinggalkan dari rumah pedang King He, itu telah lama menjadi lelucon lama di antara teman-teman sekelasnya. Tapi Yan Chengrong tidak menyangka akan bertemu Sui lagi di depan gerbang Feng Yuanzai. Yo, dan saudara muda Feng Xiaofeng, cek tes, kalian saudara dan saudari telah berkumpul lagi. Yan Chengrong juga melihat Feng Xiaofeng, dan kata-katanya bercanda dan yin dan yang aneh. Hei, apa yang harus saya katakan tentang hal-hal ini? Satu pincang, jika saya menggertak Anda lagi, tampaknya saya menindas yang lemah, dan tidak baik untuk mendengarnya. Segera, Yan Chengrong menggelengkan kepalanya, seolah merasa sangat membosankan, dia memeluk pinggang ramping wanita di sampingnya, dan langsung menuju Feng Yuanzai. Ngomong-ngomong, Nian Yunxiao ada di sini malam ini, dan dia juga bersama Yu Qian, di Jinxiu Hall, di lantai 7 Feng Yuanzai. Di kejauhan, suara Yan Chengrong datang lagi. Sebelum diejek, Feng Xiaofeng tidak peduli. Sui menepuk pundaknya dan berkata dengan nada datar, tidak ada gunanya marah dengan beberapa orang yang akan mati. Suara Feng Xiaofeng rendah dan pahit, kakak senior Sui, mengapa kita tidak kembali? Jika Nian Yunxiao tahu kita akan datang, dia pasti akan datang ke pintu. Kenapa kembali? Kurasa kita di sini malam ini. Kata-kata Sui santai, dan warna dingin melintas di kedalaman pupil matanya yang dalam. 6 bulan yang lalu, Nian Yunxiao yang mematahkan kaki Feng Xiaofeng, membuat Feng Xiaofeng menjadi orang lumpuh. Yu Qian awalnya adalah wanita favorit Feng Xiaofeng, dan orang yang paling banyak menikam Feng Xiaofeng juga adalah wanita favoritnya. Huang Qianjun berkata, ya, makanan ini harus dimakan di Feng Yuanzai, dan dia harus bersenang-senang. Pada saat ini, pelayan pria tidak bisa tidak berkata, semua orang, tetapi kami di Feng Yuanzai tidak memiliki tempat untuk Anda berpesta saat ini. Menurut pendapat saya, Anda harus pindah ke restoran lain. Baru saja, dia menyaksikan seluruh proses sarkasme Yan Chengrong terhadap Sui dan Feng Xiaofeng, dan ketika dia menghadapi Sui dan yang lainnya, matanya menjadi tidak sabar dan nada suaranya menjadi dingin. Huang Qianjun langsung kesal, penampilan arogan Yan Chengrong barusan membuatnya marah. Sekarang bahkan seorang penjaga gerbang berani memandang rendah orang lain, bagaimana Huang Qianjun bisa tahan? Sama seperti dia akan berbicara. Sui telah melemparkan token, lihat, apakah ini memenuhi syarat? Mengambil alih kartu itu, pelayan laki-laki tidak bisa tidak menjadi sedikit bingung. Token ini diukir dari batu giok ungu, berat dan bersinar di bawah cahaya. Bagian belakang diukir dengan karakter Cina kuno, Xiao. Tunggu sebentar, semuanya, aku akan bertanya kepada kepala sekolah. Pelayan pria tidak dapat melihat asal-usul kartu giok ini, tetapi menyadari bahwa itu bukan hal yang biasa, dan buru-buru berbalik dan berjalan ke Feng Yuanzai. Tidak lama kemudian, sekelompok orang bergegas keluar dari Feng Yuanzai, menyebabkan para pelayan yang ditempatkan di dekat gerbang tertegun untuk sementara waktu. Apa? Penjaga toko dan 8 kepala sekolah semuanya sudah keluar. VIP mana di kota ini yang akan disambut? Mata beberapa tamu di daerah terdekat tertarik, menunjukkan keterkejutan. Di Kabupaten Yunhe, bos Feng Yuanzai, Nyonya Chuyun, adalah karakter dengan tangan dan mata, dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan banyak petinggi. Seorang pria besar biasa dapat diterima oleh seorang kepala sekolah, tetapi Nyonya Chuyun tidak memenuhi syarat untuk menyambutnya secara langsung. Belum lagi, sekarang Nyonya Chuyun dan 8 kepala sekolah semuanya dikirim. Untuk beberapa saat, semua mata berkumpul. Tuan, ini tanda yang diambil pemuda ini. Pelayan laki-laki berkeringat deras, dan berdiri di satu sisi dengan kepala menunduk, gemetar, tidak berani bernapas.
Setelah dia mengambil token untuk melihat bos tadi, wajah bos sangat berubah, dan dia segera pergi menemui bos Ni Chuyun. Lalu, ada adegan seperti itu. Pelayan laki-laki itu mematahkan kepalanya dan tidak pernah berpikir bahwa itu hanya sebuah tanda, tetapi itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tokoh-tokoh terhormat seperti bos diperingatkan dan datang untuk menyambutnya secara langsung. Mata Nyonya Chuyun tertuju pada Sui, dan dia sedikit terkejut pada awalnya, seolah-olah dia tidak menyangka pemilik token itu begitu mudah. Segera, dia menundukkan tubuhnya dan membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda ada di sini, dan jika Anda melewatkannya, saya menantikan Haihan." Wanita ini memiliki sanggul tinggi dan gaun hitam yang pas. Di belakangnya, 8 kepala sekolah juga membungkuk untuk memberi hormat. Dalam adegan itu, para pelayan dan tamu lain di dekatnya semuanya lamban. Dan lutut pelayan pria itu menjadi lunak dan dia hampir berlutut di tanah, ingin menangis tanpa air mata, dia pikir itu hanya sekelompok anak muda yang tidak penting. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada kartu sebesar itu. Pada saat ini, Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, dan A Fei semuanya sedikit pusing. Itu hanya tanda, bagaimana bisa ada keributan besar seperti itu. Kami mengadakan pesta di sini, tolong atur kamar jika Anda mau. Sui berkata dengan santai. Sikapnya yang acuh tak acuh dan tenang membuat Nyonya Chuyun diam-diam mengangguk. Untuk dapat memegang jimat surat Rui Ungu, yang paling berharga dari klan Xiao Lanling, tidak peduli seberapa muda, benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan remaja di depannya, pakaian orang lain sedikit aneh, dan bahkan ada beberapa pria kecil yang jelas-jelas miskin. Tetapi Nyonya Chuyun sangat bijaksana dan tidak bertanya, dan bahkan tidak ada sedikit pun keanehan di mata dan sikapnya. Dia menoleh dan berkata kepada kepala sekolah di sampingnya, "Pergi dan atur, aula gunung dan sungai, lantai 9, biarkan seseorang membuat teh dulu, ingat, perlakukan dengan standar tertinggi." Iya. Pelayan itu bergegas pergi. "Kamu pergi dan ambil toples, biyun burning, yang aku simpan di gudang anggur, dan kirimkan langsung ke kuil Sanhe, tepat seperti hati Feng Yuanzai kita. Kamu pergi ke dapur belakang untuk menyiapkan jamuan makan, kamu harus memilih bahan terbaik, dan Wang Lao akan memasaknya sendiri. Dan kamu, pergilah ke istana pegunungan dan sungai untuk menunggu. Kamu harus selalu siap untuk dikirim, dan kamu tidak boleh diabaikan." Nyonya Chuyun berbicara dengan cepat dan mengeluarkan serangkaian instruksi, dan para kepala sekolah itu bertindak cepat. Setelah melakukan ini, dia tersenyum, menoleh sedikit ke samping, membuat isyarat undangan, dan berkata, "Tuan muda dan tamu-tamu terhormat, silakan ikut dengan saya." Berbicara dan memimpin jalan. Kesopanan dan kemegahan kelas 1 ini, saya melihat banyak orang di sekitarnya hampir menjatuhkan rahang mereka. Sampai Sui dan yang lainnya menghilang di Feng Yuanzai, pelayan pria yang telah menerima mereka sebelumnya tidak lagi bisa berdiri diam, dan dia berjongkok di tanah dengan wajah pucat. Dia telah menyadari bahwa dia takut untuk menyelesaikan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.